Kita tidak pernah tahu ternyata di antara umat manusia ada sedikit orang yang hidupnya abadi. Mereka terus bersembunyi dan hampir tidak pernah muncul di peradaban, karena mereka sangat khawatir akan dianggap sebagai penyihir, siluman, ataupun makhluk asing bangsa alien. Dan mereka semua tergabung dalam sebuah film aksi yang berjudul Old Guard. Film ini berkisah tentang sekelompok manusia yang tergabung dalam sebuah keluarga kecil yang menyebut mereka sebagai tim penjaga dunia. Dan mereka berumur panjang hingga ratusan atau bahkan ribuan tahun dan hampir hidup abadi. Film ini disutradarai oleh Gina Prince dan diperankan oleh Charlize Theron, Kiki Lane, Harry Melling, Matthias, dan Marwan Kenjari, dan yang lainnya. Oke guys, buat kamu yang pengen tahu kisah cerita ini, ayo kita cekidot dan meluncur. Di awal film terlihat seorang wanita yang dari penampilannya terlihat sepertinya dia adalah seorang agen atau detektif yang menerima sebuah tugas. Kemudian dia mengumpulkan tim untuk melaksanakan misi yang ternyata adalah sebuah misi penyelamatan anak-anak yang sedang disandra oleh teroris. Tapi ternyata, sepertinya mereka dijebak karena setelah masuk ke lokasi, mereka hanya menemukan pasukan bersenjata lengkap yang langsung menembaki mereka. Dan semua anggota mati mengenaskan dengan rentetan tembakan senjata laras panjang berkaliber besar. Tapi beberapa saat kemudian mereka masih bangkit seutuhnya lalu membantai semua pasukan yang ada. Dan dia adalah Andy, sang pemimpin kelompok penjaga tua. Mari kita berkenalan dulu dengan jagoan kita di film ini. Mereka adalah Andy, sang pemimpin, dan yang paling tua. Dia sudah tidak ingat lagi berapa umurnya. Dan yang pasti dia sudah menjalani hidup ini sejak zaman Romawi kuno. Kemudian ada Nick yang berumur sekitar 500 tahun, ada Joe 400 tahun, dan Bokir yang berumur sekitar 200 tahun. 4 sekawan yang tergabung dalam tim penjaga tua. Beralih ke Afghanistan, di mana pasukan militer Amerika yang sedang mencari seorang pelaku kejahatan teroris. Dan perkenalkan, dia adalah Kopral Nelly. Nelly mendapat tugas untuk memeriksa tempat persembunyian para wanita dan mulai menanyakan keberadaan teroris tersebut. Para warga tidak mengetahuinya, tapi Nelly mencurigai sebuah ruangan di sebelahnya dan meminta pasukan untuk segera masuk dan memeriksa. Ternyata, mereka menemukan teroris tersebut. Hingga terjadi sebuah eksiden di mana Nelly menembak si teroris itu pun langsung jatuh seketika. Nelly mencoba menghampiri dan memberikan bantuan pertolongan pertama, namun tanpa dia sadari, si teroris mengeluarkan pisau dan merobek leher Nelly hingga Nelly dinyatakan meninggal dunia. Kembali ke Andy dan tim yang sedang melakukan perjalanan dalam kereta. Dalam istirahatnya di dalam kereta, mereka semua terbangunkan oleh mimpi yang sama, yaitu mimpi kejadian yang terjadi pada si Kopral Nelly. Dalam mimpi itu, mereka semua melihat kejadian yang sama percis, yaitu ketika pisau merobek leher Nelly. Dan mimpi itu bagi mereka adalah sebuah tanda di mana orang yang abadi baru dilahirkan. Kehadiran Nelly sebagai manusia abadi bisa menjadi berkah ataupun bencana jika diketahui orang lain. Karena tim Old Guard yang hidup sudah sangat lama dan berumur ratusan tahun sangat tahu bahwa menjadi abadi akan diburu oleh banyak orang. Karena mereka sering disebut penyihir ataupun hantu atau alien dan atau konten negatif lainnya. Agar kehadiran Nelly tidak terekspos dan menjadi sasaran empuk bagi para pemburu makhluk aneh, apalagi dia seorang prajurit marinir, Andy memutuskan untuk mencari dan menjemputnya ke Afghanistan. Ya, dan memang ternyata makhluk-makhluk ini sudah diketahui oleh tim pemburu manusia abadi. Pemburu-pemburu ini terdiri dari para profesor, dokter, dan peneliti yang berencana untuk mengambil sampel DNA-nya dan ingin dilakukan penelitian lebih dalam tentang mereka. Mereka memburu orang-orang yang memiliki takdir hidup abadi. Setibanya di Afghanistan, Andy membawa Nelly dengan melumpuhkan 2 anggota tentara marinir dan menculik Nelly untuk dibawa ke Paris dan berkumpul dengan anggota tim penjaga tua lainnya.
Namun, tidak semudah itu. Sebagai militer, Nelly si anak baru ini memberontak dan tidak mudah menerima Andy. Apalagi dia diculik. Nelly memberontak, bahkan dia melakukan perlawanan 2 kali hingga perkelahian berlanjut ke atas pesawat. Andy, si ketua tim dan hidup sudah ratusan tahun, memang bukanlah tandingan Kopral Neri, anak kroco yang baru dilahirkan sebagai manusia abadi. Setelah sampai di Paris, Nelly mulai mengerti dan berdamai dengan tim Andy. Setelah mendapat penjelasan dan saling curhat dan tanya jawab tentang kisah mereka masing-masing. Nelly bermimpi aneh. Dia bermimpi ada seorang wanita yang ditenggelamkan dan ternyata masih ada 1 orang yang tertanam di dalam laut. Dia bernama Queen dan sudah hidup di laut selama 500 tahun dalam kondisi terikat di dalam peti besi, yang mana Queen adalah sahabat dari bos Andy. Dalam suasana yang sudah cair tersebut, mereka tidak sadar jika ternyata pasukan khusus datang memburunya. Joe dan Nick tertangkap. Mereka berdua dibawa ke kantor dan dilakukan pengujian dengan ditikam oleh senjata tajam. Dan terbuktilah ternyata benar mereka adalah makhluk abadi karena mereka bisa menyembuhkan lukanya sendiri dengan cepat. Andy, Bokir, dan Nelly segera merencanakan misi penyelamatan dengan keluar dari kepungan pasukan tersebut. Andy membantai pasukan itu sendirian dan menginstruksikan kepada anak buahnya untuk menunggu di depan. Tapi ternyata dalam pertarungan tersebut bos Andy terluka. Dan anehnya, lukanya tidak langsung sembuh seperti biasanya. Andy menyembunyikan luka ini dari teman-temannya karena ini pertanda bahwa batas waktu keabadiannya sudah mulai habis dan dia tidak ingin teman-temannya tahu. Kembali ke laboratorium di mana Joe dan Nick dijadikan kelinci percobaan. Mereka diikat di kursi pasien dan diambil darah dan beberapa bagian penting dalam jaringan saraf tubuhnya. Tibalah Andy di rumah siang komandan. Adapun Nelly berpisah karena tidak ingin terlibat jauh lebih dalam dan ingin menemui keluarganya. Bos Andy mengizinkannya untuk pergi dan dia juga membekalinya pistol yang akan dipakainya kepada Nelly untuk berjaga-jaga. Hingga Nelly sampai di stasiun, Nelly turun dan memeriksa pistol yang diberikan oleh Andy, ternyata kosong. Nelly curiga ada yang tidak beres dengan itu. Dan benar saja, saat Andy dan Bokir bertemu dengan komandan dan menodongkan pistolnya, Andy ditembak dari belakang, dan yang menembaknya ternyata si Bokir. Rupanya Bokir berkhianat. Bokir meminta maaf dan mengatakan dia ingin mencoba menjadi lebih berharga dengan membagi DNA-nya. Dia berharap bisa membantu orang banyak karena ada sebuah penelitian yang diharapkan tubuhnya bisa menjadi obat bagi berbagai macam penyakit. Namun setelah ditembak, Bokir melihat Andy tidak sembuh cepat seperti biasanya. Dan sekarang dia tahu jika keabadian Andy telah luntur. Andy sudah lemah. Dan mereka pun dibawa ke ruangan laboratorium untuk dilakukan pengambilan sampel DNA-nya. Nelly yang tadi berfirasat buruk ternyata kembali dan menemukan komandan hingga terbukalah matanya setelah melihat banyak kisah penyelamatan heroik dari Andy dan timnya. Dia bergegas untuk menyelamatkan Andy dan teman-temannya. Nelly mengancam komandan dan meminta ditunjukkan tempat Andy berada. Nelly datang ke laboratorium dan mengobrak-abrik semuanya. Setelah Nelly membebaskan Andy dan 4 orang timnya, mereka mulai memburu Dr. Murphy. Andy segera menuju ke ruangan Dr. Murphy. Hanya dia dihadang ternyata oleh pasukan khusus dan pertarungan pun terjadi kembali. Sedangkan Andy yang sudah tidak lagi abadi tetap ingin bertarung dengan bersenjatakan kampak.
Dan pada saat-saat tegang di depan pintu ruangan Dr. Murphy, Nick dan Joe masuk menembus kaca jendela belakang sehingga konsentrasi pasukan di dalam terpecah dan memudahkan Andy dan Nellie untuk masuk menyerang. Andy dan timnya terus merangsak masuk ke ruangan Dr. Murphy. Meski di dalam pertarungan itu, Andy merasa banyak kesakitan karena mengalami banyak luka, tapi dia berusaha mencoba tetap tenang, tetap tersenyum dan terus melakukan perlawanan. Dia terus menyerang hingga pertarungan terakhir dengan Dr. Murphy pun terjadi. Nellie kemudian mengetahui jika Bos Andy sudah tidak lagi abadi, dan ketika dia melihat Dr. Murphy akan menembak, Nellie mengorbankan dirinya dengan menahan tembakan dengan tubuhnya dan langsung menyergap Dr. Murphy hingga terjun langsung jauh ke atas, ke bawah. Kok ke atas? Setelah jatuh dari ketinggian, Nellie berhasil sembuh dengan cepat dan sehat kembali. Tulang-tulangnya yang patah langsung pulih kembali. Hingga datanglah polisi untuk membereskan kerusuhan itu, dan film pun berakhir. Tim Old Guard memenangkan pertarungan dan bisa kembali hidup normal, aman, damai, sentosa tanpa harus takut lagi diincar oleh orang-orang yang serakah terhadap ilmu pengetahuan. Di bagian terakhir, sekitar 6 bulan kemudian, Bokir terlihat frustasi dan dia bertemu dengan Queen. Film pun ditutup. Sepertinya ini pertanda jika film ini akan terus berlanjut ke seri selanjutnya. Oke guys, Cek Film mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa.